Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku. Jangan lupa subscribe, like, aktifin notifikasinya, dan share juga. Langsung saja kita ke videonya. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahrotun Nakia dari kelas 2C Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan dalam mata kuliah Teknologi Formulasi Sedia Liquid dan Semi Solid. Perlu kalian ketahui apa saja sih sediaan semi solid? Di antaranya ada salep, pasta, krim, gel, transdermal, dan suppositoria. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis penyakit kulit. Penyakit kulit ada herpes. Herpes adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Infeksi virus herpes umumnya ditandai dengan kulit kering, luka lapuh, atau luka terbuka yang berair. Yang kedua, ada kurap. Kurap ini adalah infeksi jamur pada kulit atau kulit kepala yang sangat menular. Yang ketiga, ada jerawat. Jerawat adalah masalah kulit yang terjadi ketika folikel rambut atau tempat tumbuhnya rambut tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Yang keempat, ada eksim. Eksim atau eksama adalah peradangan pada kulit yang menyebabkan munculnya rasa gatal-gatal. Dan yang terakhir, ada bisul. Bisul atau furunkel adalah benjolan merah pada kulit yang berisi nanah dan terasa nyeri. Kondisi ini yang sering disebabkan oleh infeksi bakteri yang memicu peradangan pada folikel rambut, yaitu tempat tumbuhnya rambut. Yang pertama, kita akan bahas mengenai herpes. Herpes zoster atau cacar ular atau cacar api adalah penyakit yang ditandai dengan timbulnya bintil kulit berisi air pada salah satu sisi tubuh dan terasa nyeri. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus Varicella zoster. Cara pengobatannya dengan menggunakan salep asiklovir. Salep ini termasuk golongan obat keras. Tiap asiklovir mengandung 5% krim untuk mengobati penyakit herpes zoster, herpes digitalis, dan varicella. Dosis obat ini dioleskan sehari 5 kali tiap 4 jam selama 5 hari. Mekanisme asiklovir melibatkan efek antivirus dengan cara menghambat sintesis DNA sehingga mencegah replikasi virus, sedangkan farmakodinamika asiklovir dimulai saat asiklovir masuk ke dalam sel, kemudian dikonversi. Cara pemakaian obat ini secara topikal dioleskan sehari 5 kali tiap 4 jam selama 5 hari. Selanjutnya ada kurap. Kurap ini infeksi jamur pada kulit atau kulit kepala yang sangat menular. Kurap menyebar melalui kontak antar kulit atau dengan menyentuh hewan atau objek yang terinfeksi. Cara pengobatannya, beberapa obat yang sering digunakan untuk mengatasi kurap adalah obat topikal jenis azole, contohnya ketoconazole. Nah, ketoconazole mengandung 2% untuk mengobati infeksi jamur pada kulit dengan dosis dioleskan sehari 1 kali pada kulit yang terinfeksi. Cara penggunaannya secara topikal dioleskan sehari 1 kali pada bagian terinfeksi jamur. Mekanismenya, ketoconazole sebagai obat golongan azol yang bekerja melemahkan struktur dan fungsi membran sel fungi melalui mekanisme blokade sintesis ergosterol melalui inhibisi sitokrom P450. Kalian bisa lihat gambarnya, di situ ada obatnya ya, dan gambar penyakitnya. Yang ketiga, ada jerawat. Jerawat, sering disebut juga akne, adalah gangguan pada kulit yang berhubungan dengan produksi minyak atau sebum berlebihan. Jerawat terjadi ketika folikel rambut atau tempat tumbuhnya rambut tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Penyebabnya sendiri, biasanya jerawat ini muncul saat Anda sedang mengalami PMS atau pada saat hari-hari pertama datang bulan 2-3 hari setelah selesai datang bulan, atau ketika mengalami menopause. Yang kedua, ada alergi makanan. Hal ini bisa menyebabkan kemerahan hingga pembengkakan maksud saya pada kulit dan lain-lain.
Cara pengobatannya bisa memakai Mediclin. Mediclin ini mengandung clindamycin fosfat 1,2%, retinoin 0,02%, digunakan untuk akne vulgaris dengan dosis dioleskan tipis-tipis pada bagian jerawat sehari 1 kali pada malam hari menjelang tidur. Dan yang kedua, bisa memakai benzolak. Benzolak ini mengandung benzoil peroksida untuk mengobati akne vulgaris dengan dosis dioleskan sehari 1-2 kali. Mekanismenya, clindamycin fosfat akan mengalami hidrolisis membentuk clindamycin aktif yang memiliki efek antibakteri. Secara in vitro aktif terhadap Propionibacterium acnes, jumlah asam lemak bebas di permukaan kulit akan turun dari 14% menjadi 2% setelah penggunaan clindamycin. Yang kedua, mekanisme dari benzolak. Benzolak ini bermanfaat untuk mengatasi masalah jerawat. Obat ini merupakan obat luar atau topikal berbentuk gel yang mengandung benzoil peroksida atau benzoil peroksida sebagai bahan utama. Benzolak bekerja dengan membunuh bakteri penyebab jerawat, mengurangi peradangan, serta membersihkan pori-pori yang tersumbat. Kalian bisa lihat gambarnya sendiri ya. Yang keempat ada eksim. Eksim atau eksama adalah peradangan pada kulit yang menyebabkan munculnya rasa gatal-gatal. Kondisi ini juga disertai dengan kulit yang memerah, kering, pecah-pecah. Ini adalah jenis penyakit jangka panjang, dan gejalanya cenderung muncul kembali, kemudian menghilang. Kondisi ini juga sering disebut sebagai dermatitis. Penyakit kulit ini termasuk kronis atau dermatitis atopik. Penyakit kulit ini akan membentuk kulit menjadi merah, meradang, membengkak, gatal, kering, dan pecah-pecah. Penyebab eksim kering ini umumnya berawal dari iritasi dan alergi karena udara, genetik, dan deterjen. Penyebab lain, kambuhnya eksim yang paling umum adalah bahan kimia yang mengiritasi kulit. Banyak zat kimia yang terkandung dalam produk rumah tangga, dan perawatan tubuh seperti sabun, deterjen, parfum tergolong keras bagi kulit. Gatal dan ruam kulit adalah gejala yang paling umum yang sering terjadi. Di sini ada cara pengobatannya. Beberapa jenis obat anti radang yang biasanya diberikan oleh dokter untuk meredakan keluhan eksim kering adalah hidrokortison untuk gejala yang ringan, kolestason, butyrat untuk gejala yang sedang, dan mometasone untuk gejala yang lebih parah. Di sini saya mengambil hidrokortison. Hidrokortison ini mengandung hidrokortison 1% dan 2,5%. Obat ini ditujukan untuk alergi pada kulit seperti dermatitis atopik atau neurodermatitis. Dosisnya dioleskan sehari 2-3 kali. Golongannya kortikosteroid, kategori obat resep, bentuk sediaan obat itu injeksi, ada oral, topikal. Bisa dikonsumsi oleh dewasa dan anak-anak. Cara penggunaannya dengan cara topikal, pemakaian luar, dioleskan pada bagian yang alergi. Ada pula farmakologi hidrokortison topikal adalah sebagai glukokortikoid potensi ringan sedang yang memberi efek antiinflamasi, imunosupresan, antipruritik, dan vasokonstriksi. Sedangkan farmakodinamik, mekanisme kerja hidrokortison dibedakan antara efek metabolik, antiinflamasi, imunosupresan, serta vasokonstriktor dengan efek lain sebagai mineralokortikoid. Di sini ada efek samping dari hidrokortison. Yang pertama ada mual dan muntah, sakit kepala atau pusing, nafsu makan meningkat, gangguan kulit seperti kulit terasa kering atau menipis, stretch mark, muncul jerawat, atau pembuluh darah kulit pecah. Di sini ada gambarnya obat dari hidrokortison. Terus ini ada gambar penyakit dari 2 hours later. Dari eksim.
Yang kelima ada bisul. Bisul ini kantong sempit berisi nanah yang berkumpul di jaringan, organ, atau ruang di dalam tubuh. Ketika suatu daerah dalam tubuh menjadi terinfeksi, sistem kekebalan tubuh mengirimkan sel darah putih untuk melawan infeksi. Sel-sel ini menyentuh atau bergabung dengan jaringan yang rusak dan kuman, menghasilkan cairan yang disebut nanah. Gejalanya itu ditandai dengan adanya benjolan kecil berisi nanah. Penyebab utama bisul adalah infeksi bakteri Staphylococcus aureus pada folikel rambut. Pada beberapa orang, Staphylococcus aureus dapat ditemukan pada kulit dan di dalam lapisan hidung tanpa menimbulkan gangguan kesehatan. Infeksi baru akan terjadi jika bakteri masuk hingga ke folikel rambut, misalnya melalui luka gores atau gigitan serangga. Bisul bisa terjadi pada semua golongan usia, namun kondisi ini lebih sering terjadi pada remaja dan orang dewasa muda. Ada beberapa faktor yang diduga dapat meningkatkan resiko seseorang terkena penyakit, yaitu melakukan kontak langsung dengan penderita, misalnya karena tinggal serumah. Yang kedua, tidak menjaga kebersihan, baik kebersihan pribadi maupun lingkungannya. Memiliki sistem kekebalan yang lemah, misalnya karena menderita HIV, menjalani kemoterapi, atau menderita diabetes. Tidak memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dengan baik atau menderita obesitas. Terpapar senyawa kimia berbahaya yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Dan yang terakhir, mengalami masalah kulit, misalnya kulit berjerawat dan eksim. Cara pengobatannya menggunakan gentamisin. Gentamisin mengandung sulfat 0,1%. Krim untuk mengobati penyakit kulit disebabkan oleh bakteri. Dosis salep berbeda-beda pada setiap orang, tergantung keparahan infeksi dan kebutuhan masing-masing pasien. Secara umum, dosis salep gentamisin adalah 3-4 kali dalam sehari. Dioleskan secukupnya pada lesi kulit yang terinfeksi. Perhatikan cara penggunaan salep gentamisin berikut ini. Sebelum menggunakan salep, harap dicuci tangan terlebih dahulu. Farmakologi dari gentamisin adalah sebagai antibiotik golongan aminoglikosida yang menginhibisi sintesis protein bakteri. Obat ini berdifusi utama ke cairan ekstraseluler dan didistribusikan sebagai kecil dengan berkaitan pada protein plasma. Adapun farmakodinamik gentamisin memiliki efek bakterisidal terhadap bakteri gram positif Staphylococcus sp dan bakteri gram negatif Citrobacter sp, Nitrobacter sp, Escherichia coli, Klebsiella sp, Proteus sp, Cerati sp, Pseudomonas aeruginosa. Gentamisin menghambat sintesis protein bakteri dengan cara berikatan pada ribosom prokaryotik subunit 30-50. Di sini ada efek samping dan bahayanya gentamisin. Ada demam, diare, lelah, mulut kering, mual dan muntah, nyeri sendi, tidak nafsu makan, sulit bernapas. Ini adalah gambar penyakit dan obatnya. Bisa dilihat. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa follow IG aku untuk 20. Dadah!